Welcome back to podcast show Duo Bae. Ada Bang J nih. Mana aja Bang? Habis ngopi. Iya. Ngopi apa Bang? Ngopi sehat. Iya. Belum rokok. Boleh Iya. ntar. Iya. Kita sekep dulu. Kita sekep. Iya. Biar ngobrol-ngobrol. Ngobrol cantik. Iya. Enggak lah, ngobrol ganteng. Oh, boleh. Iya dong. Ngobrol sehat. Oh iya benar. Iya, Ngobrol ngobrol sehat. sehat sama ngopi. Oh, Iya. oke. Tapi tadi kita udah ngebahasin panjang lebar soal kopi. Betul. Terus juga detailnya juga tentang kopi. Benar. Supaya yang belum familiar dengan kopi itu juga bisa tahu tentang kopi dari Om J. Bentuk dan rasa. Nah, Benar. Dan menurut gue sih ini lebih ke arah warisan ya, Oh, Om J ya. iya. Warisan Jambi gitu maksudnya. Iya. Yang emang dilestarikan terus juga kita juga yang konsumsi Iya. dan mendunia gitu loh. Nah, ngomongin soal mendunia. Mendunia. Iya, Kopi ini mendunia. kopi mendunia, kopi lokal yang mendunia. Ya. Ini kan Betul. beberapa waktu lalu ada International Coffee Day. Bener. Oke ya ya. Nah, Nah. itu diadainnya di Jambi, Om. Iya. Om. Ya. Nah, Benar. Ini kenapa bisa di Jambi gitu? Wah, hebat kan Jambi Kenapa? kan? Iya. Nah, Wow. kenapa Om? Plus. Ada apa? Iya, plus. Belum. International Coffee Day ada di Jambi. Ada di Jambi. Gokil. Tuh. Gimana Om ceritanya itu? Di 2019 kemarin Om. 2019. Jadi pergerakan teman-teman di Jambi, Ya. kita ada komunitas waktu itu. Ah. Kita ada komunitas Sampai sekarang juga ya? Iya, sampai sekarang. Ah. 0741. Oh. 0741 itu Oke. Iya. dia coba merangkul dari hulu sampai hilir. Oh. Dari petani, Hmm? prosesor itu pasca panen. Oh. Roaster itu yang nyangrai. Oh. Iya. Kedai kopi itu yang nyeduh. Oh. Terakhir Ah, konsumen. lintas komunitasnya segala macam. Oh iya. Oh, Gitu kan. kalah lucu kita. Kalah lucu kita. Enggak. Lucuan dia. Memang Om J ini paket lengkap. Oh iya. Paket lengkap. Benar. Ah, jadi Oke, terus? karena nggak tahu ya, kita ngalir aja waktu itu karena kebetulan aku juga dari petani ya, komunitas Ya. di petani dia awalin waktu tadi sekilas kita buru kopi di mana Ya. akhirnya ada komunitas petani segala macam sampai ke akhirnya kita saling ngasih informasi Ya. baik Arabica, Robusta, Liberica dari Oke. 5 komponen tadi. Ya. Oh. Jadi Arabica kenal dengan Robusta kenal dengan Liberica dan Bertukar sebagainya. inilah informasi. Nah, Om. di luar sana orang ngelihatnya geliatnya gila gitu loh kan. Ya. Belum lagi sudah dapat juara, Ya. pernah dapat juara kopi Jambi, Oh, Arabica ya, dengan ya. Robusta, bahkan Liberica juga terapresiasinya secara internasional juga. Sorry, juara itu maksudnya di Cita rasa. nasional atau? Nasional tapi penilaiannya internasional. Wow. Nasional Berarti tapi diakui. penilaiannya Ya, jadi yang ngadakan tuh semacam asosiasi kopi yang memang di dunia ada, Oke. tapi untuk Indonesianya. Oh, perwakilan Indonesia lagi. Iya. Nah, Iya. begitu 2018 Ya. itu terakhir di Makassar waktu itu International Coffee Day-nya. Ya. Teman-teman di Makassar waktu itu kayak Jambi nih. Oh. Malah keluar nama Jambi untuk rekomendasi. Memang bukan kompetisi sih, biasanya kalau di nasional tuh Ya. saling uji konsep. Oh. uji. Siapa sih yang layak? Siapa yang didukung? Sorry Om J, uji konsep itu dalam artian konsep acara kah atau Bukan. semua secara Semuanya. detail? Jadi gimana pergerakannya? Oh, Pergerakan Gerakan dari hulu sampai hilir. hulu gitu. hilirnya gimana sih? Oke, Nah, oke, itu oke, yang oke. terapresiasi juga oleh teman-teman luar. Ya. Nah, yang akhirnya dia dukung juga untuk di Jambi. Nah, waktu itu Jawa Barat dengan Bengkulu yang Saingannya? juga Mau coba ngadain. pingin jadi Jadi tuan rumah. tuan rumah. Oh, kan. oke. Nah, plusnya kita di Jambi dilihatnya memang kan itu produknya tanda kutip si pemerintah ya. Iya, Ya, betul. Gimana pemerintah bisa jual, tapi Ya. kita komunitas juga dorong nih. Oke. Meyakinkan kami juga komunitas siap untuk di Jambi karena Oh, wow. yang bisa melakukan hal-hal kayak gitu kan untuk langkah dianggap ketertinggalan kita Ya. yang selama ini kita ada kopi Iya. tapi belum Belum terblow up secara masif. Betul. Salah satunya dari situ untuk nge-brandingnya kita gitu loh kan. Alhamdulillah akhirnya diputuskan singkat kata Ya. berapa kali pertemuan Ya. Jambi itu catatannya pemerintah dengan komunitasnya siap walaupun non anggaran.
Oh. Padahal provinsi lain itu sudah siap nih sekian M pemerintahnya. Budgeting. Oh. Nah, sementara pemerintah Jambi waktu itu udah siap, kami siap. Kita siap komunitas. Dan akhirnya pada ketika itu, ketika berjalannya event seperti apa? Alhamdulillah. Jadi Jambi dari ini kan di Jambi kemarin untuk yang kelima nih, International Coffee Day-nya. 4 sebelumnya. Yeah. Nah, alhamdulillah dari teman-teman komunitas khususnya bukan hanya pemerintah daerah lain menjadikan Jambi semacam barometer. Percontohan. Keren. Gila nih di Jambi gitu loh. Dimana hulu hilirnya bisa terangkul semua. Padahal 3 jenis kopi, kami cuma ada 1. Kami ada cuma 2. Tapi ini 3 bisa menjadi satu tempat yang bisa dipertemukan walaupun kayak kemarin kan di Ratu ya. Ada yang di gedung. Di gedung ya urusan yang administrasi ya, birokrasi ya. Training Kita segala macam. Kita komunitas kan di luar. Tapi ini keluarnya nyatu gitu nah. Nah, itu yang menjadi kekuatan menurut saya sih menjadi salah satu kekuatan kita di Jambi untuk dilihat teman-teman luar. Tanpa anggaran yang khusus pun Jambi bisa. Itu tadi 5 filosofi kopi ini kompak semua. Petani, prosesor, roastery, kedai, dan komunitasnya. Itu bahu membahu waktu itu. Ketemu 5-5. Iya, biar ini jadi kita harus jadi tuan rumah gitu. Dan terbangunlah pasar. Keren. Tepuk tangan udah. Luar biasa ternyata. 5 berarti International Coffee Day yang kelima di Jambi. 4 sebelumnya di Indonesia juga. Ya, Makassar. Jadi kan serentak tuh seluruh dunia melaksanakan. Nah, di Jambi untuk yang kelima ini jadi tuan rumah. Tuan rumahnya di Jambi. Itu yang perlu diingat baik. 5 filosofi kopi loh. Ada 5. Iya. Kalau 5 ini tidak bersinergi, maka kopi Anda akan ledek. Istilah kata 5 itu 5 apa tadi? 5 filosofinya. 5 filosofi. Iya. Kalau kami ngomongnya 5 filosofi kami, kita ada 5. Apa tuh Om? Nah, biar bisa lebih jelas nih pemirsa. Ada petani. Petani. Yang ngurusin kebunnya nih. Iya. Ngurusin kebunnya itu SOP-nya standarnya misalnya ada panen sering, ada pemupukan segala macam, turunannya banyak lagi. Ada prosesor. Ini yang ngelola pasca panennya. Pasca panen. Iya, yang manen dan proses sampai jadi biji. Turunannya banyak lagi nih, macam-macam. Terus ada roastery. Roastery ini yang goreng, yang sangrai. Ada yang simpelnya bahasanya light to medium atau yang coklat muda, coklat kehitaman atau hitam segala macam itu diatur oleh si roastery ini. Nah, di kedai atau penyeduh atau barista yang bahasa sekarang itu ada juga dia yang memaparkan proses untuk sampai seduh yang sekarang yang lebih dikenal P60 segala macam. Tapi sebenarnya prinsipnya kan saring, siram, rebus, press, dan campur. Nah, terakhir kita konsumen. Di saat konsumennya bilang jempolnya ke atas semua, kita ngambil itu. Berarti ini berhasil nih, keempat-empatnya melakukan sukses. Tapi di saat konsumen bilang kayak gini, belum tentu keempat-empatnya yang gagal. Karena mungkin diantaranya ada. Hanya kita tetap akan mencoba mengeluarkan kopi itu memang tidak ada yang nggak enak. Kopi itu enak-enak banget gitu lah. Enak atau enak banget? Enak sama enak banget. Iya, enak bagi aku belum tentu bagi banyak. Betul. Setuju. Ini artinya semuanya ada pasarnya. Karena kan yang hari ini, makanya tak bilang tadi di awal, aroma, rasa, dan sehat. Tergantung mereka aja. Karena fase hari ini kita anggap apa ya? Tuntutan, kebutuhan, dan sekarang gaya hidup. Benar. Artinya sebelum ada gaya hidup nih, kebutuhan dan tuntutan sudah duluan. Jadi insya Allah tidak kayak seperti dengan trennya kopi hari ini, walaupun mungkin geliat gaya hidupnya nanti hilang, tapi tuntutan kebutuhan tetap ada pasti. Gitu. Tapi insya Allah tidak kayak batu cincin lah. Boleh tuh batu cincinnya jadi batu kopi. Ada tapi gelang ya. Gelang kopi. Gelang kopi. Ada parfum kopi. Parfum kopi juga ada. Ada masker kopi. Masker kopi. Maksudnya buat muka atau buat ini? Iya.
buat muka, tapi ya tergantung ininya ya, tergantung olahannya ya. Jadi ya sama dengan tadi kita bilang terapi tadi. Sama dengan istriku pakai masker kopi. Jadi kalau kalau misalnya Omedo ada main ke etalase, yang filter, atau espresso bener. Itu kan disimpan kita bubuk. Hasil darinya tuh. Hasil tadi yang sudah diseduh, disimpan. Biasanya dipakai untuk masker, ditambah dengan lidah buaya. Dan ternyata bagus Om ya. Dan itulah memang herbal. Kan kalau yang tadi 4 proses tadi di depan sebelumnya memang kita perhatikan gitu. Jadi bukan yang ya hati-hati sih. Iya benar. Enggak sembarangan juga. Ngakui enggak kalau istri aku cantik? Bener dong cantik. Kalau ganteng bahaya. Iya, kalau. Aku takut. Masalahnya aku ada nengok postingan. Iya. Enggak ada jadilah. Lo masalahnya benar harus pasti cantik lah. Enggak mungkin ganteng. Intinya gini. Nengok nengok Om J, nengok Bunda J senyum. Oke. Nengok Om J, nengok Bunda J senyum. Jadi itu tadi ternyata perjalanan dari International Coffee Day, terus juga kemudian tadi ada banyak olahan kopi. Ya kan olahan kopi itu maksudnya tadi ada di mana bisa ditemuinnya di mana Om J? Kalau misalnya kita bagi dua ada hulu hilir ya. Oke. Hulunya itu berada di petani. Ya kebun. Jadi di kebun ini ada proses wajib tanda kutip yang dilakukan oleh petani, itu biasanya kita bilang P3S. Panen sering, pemupukan, pemangkasan, sanitasi. Turunan banyak lagi tuh. Ada ya macam-macam, pemberantasan hama segala macam. Terus proses di pasca panen itu memang yang kita kenal yang secara umum kering dan basah. Tapi itu apa tuh? Itu cara prosesnya aja. Proses. Yang akhirnya itu terbagi lagi kan. Ada mungkin kawan-kawan di rumah ataupun Omedo atau Mbaya pernah dengar namanya full wash. Iya benar. Natural, honey. Nah, ini turunannya banyak, ada black honey, ada semi wash, ada wine, dan segala macam. Tapi biasanya diolah yang natural, full wash dengan si honey. Nah, begitu masuk roastery, diolahnya juga untuk mempertahankan itu, diolahnya juga mau di light kan kah? Mau coklat muda medium aja dark nih. kah, gitu. Ada coklat ke mereka yang coklat tua, ngolah ya. Nah, light to medium to dark. Ada yang turunannya banyak lagi, ada oiling, ada medium crack, ada medium plus segala macam. Terus sampai di kedai juga akan dilihat suhu. Diperhatikan suhu ngaruh juga ya. Filter segala macam. Di saat dia ngefilter, di saat dia melakukan tekanan. Itu juga diperhatikan oleh teman-teman barista biasanya yang lakukan. Tapi sebenarnya antara 4 komponen itu mereka saling ngisi. Bersinggungan ya. Wah, ini kopinya kurang ini nih. Itulah yang akhirnya di Jambi, orang luar sana ngelihat Jambi ini sudah terjadi itu. Terjalin. Saling mengisi. Saling ngisinya. Walaupun asah, sudah dunia. Asih asuh. Akhirnya kan kita bicaranya karena kebetulan aku di orang hulu. Aku di sini, ada di hilir. Orang hulu yang ada di hilir, yang punya aktivitas di hilir, di kedai nih. Di kedai ataupun di konsumen. Akhirnya sama-sama nih, yuk kita kenalkan semua. Lu harus kenal nih dengan teman-teman kebun nih. Jadi dikenali. Kayak gini nih. Aku kasih tahu nih hulunya gimana. Terus hulunya juga akhirnya tahu nih gimana sih pangsa pasar di Jambi. Seperti apa? Seperti apa. Jadi harus tahu lah ya. Harus tahu, dan minimal yang kita coba sama-sama lakukan gimana mereka punya hak semua. Masyarakat ini punya hak untuk menikmati sebuah kopi yang memang mereka ngopi-ngopi lah. Tidak ada haramnya kok ngopi gitu loh. Tapi harapan kita yang di ngopi yang benar, dari kopi yang benar, dari kopi yang ini harapan kita mereka semua punya hak untuk menikmati itu. Jadi walaupun ya kita keluar di ekspor ada sedikit, tinggalin untuk di Jambi untuk masyarakat kita. Mantap. Tapi itu emang semua yang harus punya hak itu cewek semua berarti ya? Enggak dong. Lah, cewek kan biasanya pakai hak
Bukan hak sepatu. Oh, bukan. Beda. Hak segala bangsa. Oh, oke, siap. Ya udah. Kalau gitu ntar kita bakal ngobrol lanjut lagi deh. Banyak yang bisa diulik nih dari Banyak yang Mr. bisa J. kita ulik. Yoi. Kita kilik-kilik. Kayak Amerika aja bisa hidup walaupun tidak 0 mdpl. Iya. Terus Robusta bisa hidup walaupun tidak di bawah 1000 mdpl. Iya. Mantep banget. Emang Jambi itu luar biasa ya ternyata. Aset loh itu Om J ya. Benar-benar. Mutiara hitam. Wah. Om denger ya? Iya. Iya. Nggak kedengeran. Oh iya. Pantas samar-samar sus. Ya. Aduh. Bisa aja. Oke. Ya. Ternyata aset bisa dibilang aset dunia sebenarnya. Iya, Om ya. aset dunia dan dia ada di Jambi. Yang kalau kita sederhanakan aset nasional sih. Oke. Aset nasional secara khusus untuk Indonesianya. Yoi. Secara khusus untuk Jambi juga. Secara khusus untuk Jambinya dan umum untuk Indonesia. Okay. Nah, Om, mungkin kan tadi kan kita ngomong kalau Arabica itu di daerah Kerinci, Sungai Penuh, Kayu Aro. Robusta itu di 800 misalkan kayak di daerah Merangin. Merangin itu di ketinggian lebih dari 1000 ada tuh. Nah, itu selain itu? Sarolangun, Tebo, Bungo. Bungo. Ya, ada. Sarolangun lebih tepatnya di mana, Om? Sarolangun itu ada 6 desa, tapi salah satunya yang paling tinggi kemarin juga kita ke sana waktu itu ya. Itu di Skladi, Batangasai. Oh, ini Bukit Putih. Bukit Putih ya. Bukit Putih, benar. Orang mana? Tahu. Orang mana kau? Iya. Aduh, saya nggak paham lagi. Kalau daerah Sarolangun, Om ya, karena biar penonton, pemirsa yang ada di rumah dan juga yang dengerin IBI 102,7 FM biar tahu, Om. Karena kan mungkin ya agak sedikit flashback sedikit lah gitu loh. Ya. Biar mereka tahu ternyata Arabica itu ya udah pasti yang tinggi-tinggi. Nah, Robustanya yang di mana, Liberica udah jelas. Tanjabar, Tanjabtip. Nah, itu karena ya kayak Ane juga gitu loh. Ane itu 2 tahun atau setahun ke belakang itu kan bingung masih waktu itu. Nah, biar pemirsa lebih jelas nih, Om. Gitu loh. Daerah-daerahnya tadi itu. Ternyata ya. Lu sih kejauhan banget, iya. Dekat-dekat aja set gitu. Yang jauh-jauh itu ternyata enak. Kopinya. Iya benar. Biasa main ke inilah. Iya. Ke etalasi lah. Wah. Etalasi itu apa, Om? Etalasi itu apa? Etalasi itu apa ya? Bukan coffee shop. Ya. Bukan coffee shop. Saya pikir coffee shop loh. Dia lebih ke Jambi Coffee Center. Kita bilang pusat informasi tentang kopi Jambi. Kenapa etalase? Kenapa namanya etalase? Nanti dulu belum dijawab. Iya. Kenapa? Tapi sebenarnya bisa 2 nih. Terapasan kalau main ekalnya. Iya. 2 pertanyaan kita jadikan siko. Iya. Kita jadikan siko. Gimana? Berangkat. Tarik mati. Jadi itu sebenarnya pingin memberikan informasi ke teman-teman semua, memberikan informasi kalau di mana sih kopi-kopi Jambi ini ada. Robusta tadi kayak di Sarolangun ada Sarolangun. Kita sudah sampai ke sana, di Tebo ada, di Bungo ada. Jadi tidak mulu identik dengan si Kerinci, tidak mulu dengan Tanjung Jabung atau Merangin. Tapi dari 11 kabupaten kota di Jambi, 8 kabupatennya ada kebun kopi di situ. 8 kabupatennya. Yang nggak ada nih kota Jambi. Benar. Muara Jambi sebenarnya sejarahnya ada. Ada. Terus Batanghari itu yang bisa dikatakan tidak ada kebun. Walaupun ada nih tanaman kayak di Tahura kemarin di Batanghari, ada tanaman-tanaman liar kopi. Di Muara Jambi ada tanaman liar. Kalau ke Penyengat Rendah, ada tuh 1-2 yang liar ya. Yang liar. Tapi intinya yang memang dibuat secara masif itu di 8 kabupaten kota. Ada semua kebunnya tuh ada. Semuanya ada. Wow. Yang emang benar-benar ditanam. Iya, ya kalau kita bahasa sederhananya kan kopi rakyat di situ. Hamparan ada satu desa itu 80% yang petani kopi gitu. Jadi kalau itu kita masifkan menjadi pasar sendiri di Jambi, sebenarnya secara tidak langsung kalau
bahasa swasembada kopi jadinya kan. Iya sih, benar. Berapa mata pilih? Ya. Artinya pasar sendiri. Nah, itulah yang mau diciptakan literasi. Mantap. Mengantarkan kawan-kawan dari sana untuk melihat, di kota ini ada. Di kota ini ada yang mencoba memberikan informasi itu. Terhadap hulu dan hilir yang malam ini juga kita lagi berbagi. Ya, benar. Saya coba mewakili teman-teman dari hulu, juga dari hilir di sini. Jadi bukan berarti saya mewakilin kalau brand saya, kalau kita biasanya brand itulah yang akan mengakibatkan ego biasanya kan. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini teman-teman mulai tidak mengkotak-kotakan diri. Oh, jadi ibarat kata musik tuh genrenya all genre. Iya. Tapi tetap dipersatukan oleh ABCDE. Wah, siap. Kunci kunci biasa. Lilu. Oke, tapi itu udah kita obrolin soal kopi lokal yang ternyata jadi aset juga Om J ya. Dan Om J juga sendiri udah kita tahu lah sejarahnya kenapa dilabelkan sebagai pecinta kopi dari Jambi. Label kan, berat. Betul. Lihat Om J udah langsung kopi. Gitu. Juga, padahal ada lebih ini ya. Tapi mungkin karena tetaplah tadi. Anda berarti cocok hidup di kopi. Jalannya kopi. Oke, itu udah seputar kopi, udah nggak jauh dari Bung J. Nah, kita punya challenge untuk Bang J nih. Ayo nih challenge-nya itu kita ada Tanya cepat. Ada joget-joget. Aku tidak di briefing dulu. Karena ini full of surprise. Karena ini surprise. Jadi kita challenge-nya simpel Om J. Ya. Kita bakal kasih beberapa dua pilihan. Yang Om J nanti pilih aja salah satunya. Dua pilihan di antara satu. Satu pilihan di antara dua. Wah, iya benar. Jangan ada kopi di antara kita. Salah. Jangan ada bubuk kopi di antara kita. Harus jadi kopi beneran. Iya. Oke. Jadi Baya bakal kasih pertanyaan untuk Om J. Siap. Jawabnya harus cepat. Oke, siap ya? Kita kasih pertanyaan yang pertama. Pilih traveling gunung atau pantai? Gunung. Oke. Pertanyaan kedua. Nanti jawabnya dijelasin ya. Oke. Pertanyaan kedua adalah pilih kopi pahit atau kopi manis? Pahit. Oke, nah ini nih yang ketiga nih. Ini biasanya pertanyaan Bambang nih. Pertanyaan pamungkas. Ini nih pertanyaan pamungkas nih dong. Gokil. Ini kalau jawabnya, susah banget untuk bisa memilih. Kok aku yang deg-degan nih ya? Oke, pertanyaan ketiga. Pilih pebisnis atau pecinta? Pecinta kopi. Oke. Jadi itu udah 3 pertanyaan. Yang udah kita kasih ke Om J dan Om J berhasil jawab dengan lugas. Keplok. Oke. Tadi kita bahas pertanyaan yang pertama. Pilih traveling gunung atau pantai? Om J pilih gunung. Kenapa? Seger. Karena di gunung fresh. Disitulah akan terlihat sebuah kebudayaan yang asli. Wah, gokil. Agung. Anak gunung. Enggak. Kenapa? Ini orang tua. Iya benar. Bukan ngomong itu. Bukan tua, salah. Pemuda senja. Jadi halus, jangan. Jangan, baik. Bahaya. Durhaka. Oke, berarti lebih segar, lebih fresh, terus juga emang sering naik gunung? Insya Allah sering. Lu gak yakin beliau anak gunung? Kenapa? Lihat aja selalu pakai sal. Karena di sini ASEAN. Walaupun semuanya enak ya, karena kalau di kita petualangan itu kan ada gunung, ada hutan, ada goa, ada pantai.
Oke. Ngomong goa aja jangan ke dia. Ya kenapa? Muka goa. Sulawesi dong gua. Oke, udah. Itu tadi pilih pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi adalah kopi pahit atau kopi manis? Hidup. Hidup. Kopi pahit atau kopi manis? Hidup. Itu karena apa? Kan pasti nyambungnya karena apa? Kenapa dipilih main kan ya? Dia udah visioner. Dia tahu, udah tahu duluan. The best. Gokil. Karena hidup ya? Karena hidup. Kita kan pingin pahitnya dulu baru manis. Wah, filosofis. Jangan jarang orang pingin manisnya dulu baru pahit. Karena iya tapi sih. kebanyakan realita hidupnya orang pingin manisnya dulu baru pahit. Oke. Akhirnya baru pahit itu salah pemirsa. Itu menurutku kurang asik. Berpahit-pahit dulu, bermanis-manis kemudian. Oke, itu pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir tadi adalah pilih pecinta atau pebisnis. Pecinta ya. Pecinta. Karena aku hobi dengan prinsip social entrepreneur. Jadi maksudnya kita cintai dulu sesuatu. Insya Allah hobi itu akan bisa menjadi profesi. Bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Pekerjaan paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Iya. Wow. Berarti akhirnya kita tuh mencintai sesuatu itu berdasarkan hobi biasanya pertama kali ya. Yang sampainya akhirnya di jalan selama ini. Alhamdulillah aku di Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Jogja. Tuh, ada nyambung-nyambung. Elektro. Teknik elektro. Ntar dulu gue mikir dulu nih, nyambungnya ke kopi dari mana ya? Teknik Elektro itu ada UKM-nya. Di kampus aku ada UKM-nya. Aku ngambil 2 UKM sekaligus. Widih, serakah banget. Mapala dengan fotografi. Widih, fotografer doi. Aduh. Nah, selang sampai hari ini alhamdulillah. Berarti aku bicara secara komunitas tadi kan. Betul. Hobi yang alhamdulillah dari hobi itu bisa menghasilkan sebuah profesi. Tapi ada kan maksudnya kalau dipilih tadi pecinta atau pebisnis, ada juga orang yang langsung terjun sebagai pebisnis. Pure sebagai pebisnis. Itu kira-kira gimana maksudnya, kayak masukan buat mereka deh gitu loh, yang buat yang nonton atau juga yang dengerin. Pemirsa, mereka langsung terjun sebagai pebisnis. Benar. Iya, selagi mereka ada modal, dalam artian biasanya identik dengan finansial kan. Betul. Modal itu identik dengan finansial. Betul. Nah, tapi kalau aku coba ngajak kawan-kawan ngebalik. Karena ada lagi-lagi 5. Waktu, tenaga, pikiran, jaringan, dan 1 adalah finansial ditutupnya. Gitu. Penutupnya itu justru terakhir. Justru finansial terakhir, Om. Ibarat orang tua dulu kan dengan modal dengkul sebenarnya kita bisa jalan. Betul. Kita ada dengkul, kita ada kaki, kita ada teman, kita ada segala macam. Dan sebenarnya juga yang ada diri kita itu adalah sebuah modal, Om. Adalah sebuah modal. Gokil. Mr. J. Mr. J. Oke, ini last but not least. Jadi silakan dari Mr. J ingin menyampaikan kepada komunitas, mungkin teman-teman komunitas atau juga mungkin dengan pecinta kopi di luar sana, apa kira-kira yang mau disampaikan? Closing statement dari Om J. Silakan. Tampilkan kopi di Jambi untuk masyarakat Jambi. Wah, Mr. J. Tampilkan kopi untuk masyarakat Jambi. Oke. Luar biasa. Siap, kalau gitu terima kasih sekali lagi Om J. Terima kasih sudah mampir di podcast show Duo Bae. Yes. Dan pemirsa yang nonton podcast show Duo Bae bisa teredukasi, informasi. Amin. Dan ini luar biasa. Jadi itu ingat pemirsa ya. Jambi itu punya aset luar biasa, yaitu kopi. Yes. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa saksikan podcast show Duo Bae setiap Sabtu jam 9 malam. Baya Handi pamit. Edo Berlian pamit. J pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Standby 5 4 3 2 1